Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia, video yang berisikan mengenai penjelasan materi kimia dan pembahasan soalnya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan reaksi atau persamaan kimia. Nah, untuk mempelajari topik ini, perlu sekali kalian sudah memahami mengenai definisi dari rumus molekul. Jadi, sudah bisa menentukan jumlah atom dan jenis atom yang terdapat dalam suatu rumus molekul. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan reaksi? Persamaan reaksi atau persamaan kimia adalah pernyataan yang dituliskan dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Seperti contoh yang telah diterangkan di samping, itu merupakan persamaan reaksi atau persamaan kimia. Seperti yang kita lihat, di dalamnya ada rumus molekul. Kemudian rumus molekul itulah yang menyatakan informasi identitas. Nah, di dalamnya juga ada yang namanya koefisien reaksi. Nanti koefisien reaksi itu menentukan zat-zat yang terlibat, menentukan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun perubahan fisika. Ada beberapa hal yang diterapkan di dalam persamaan reaksi atau persamaan kimia. Yang pertama adalah rumus molekul atau lambang unsur. Nah, di atas ini sudah diterapkan yang namanya persamaan reaksi. Di dalamnya pasti ada rumus molekul ataupun lambang unsur. Jadi tergantung dari zat yang bereaksi ya. Rumus molekulnya yang ini. Nah, rumus molekulnya Fe, CO2, Fe2O3, dan CO. Kemudian, di dalam persamaan reaksi juga ada koefisien zat. Koefisien zat letaknya ada di depan lambang dari rumus molekul. Nah, jadi koefisiennya di sini ada 2, 3. Kemudian di depan Fe2O3 ini sebenarnya ada koefisien yaitu 1. Kalau koefisien 1 biasanya tidak tertulis. Kemudian ada koefisien 3 untuk CO. Nah, koefisien ini nanti untuk menentukan jumlah atau kuantitas dari molekul ataupun sebuah unsur. Kemudian di dalam persamaan reaksi juga ada fasa zat atau wujud. Nah, wujud zat. Seperti yang kita ketahui, wujud zat itu ada padat. Nah, kalau padat di dalam persamaan reaksi akan dilambangkan dengan huruf S kecil yang diambil dari istilah solid. Kemudian jika fasa zat atau wujud zatnya dalam wujud cair akan dilambangkan dengan huruf L kecil diambil dari istilah liquid. Kalau wujud zatnya dalam bentuk gas dilambangkan dengan huruf G kecil diambil dari istilah gas. Kemudian ada satu lagi fasa zat yang dikenalkan adalah jika zat tersebut dalam bentuk larutan dilambangkan dengan huruf A kecil dan Q kecil diambil dari istilah aquos. Nah, biasanya wujud atau fasa zat diletakkan setelah rumus molekul ataupun lambang unsurnya. Di dalam persamaan reaksi, di dalamnya terdiri dari dua sisi. Ada sisi sebelah kiri tanda panah dan ada sisi zat-zat yang terletak di sebelah kanan tanda panah. Nah, zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah ini disebut dengan pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat yang ada di sebelah kanan tanda panah ini disebut dengan produk atau hasil reaksi. Bagaimana membaca suatu persamaan reaksi atau persamaan kimia? Di sini saya berikan contoh persamaan reaksi atau persamaan kimia dari proses oksidasi besi. Nah, ingat di dalamnya tadi ada rumus molekul, kemudian ada koefisien dan ada wujud atau fasa zat. Yang waktu kita membaca, kita sebutkan dulu jumlah dari koefisien. Jumlah dari koefisien artinya kita sebutkan angka koefisiennya untuk menyatakan jumlah atom atau jumlah molekulnya, diikuti dengan
nama dari rumus molekulnya atau lambang unsurnya yang diikuti dengan wujud atau fasa zat tersebut. Ya, di dalam persamaan reaksi di sini ada tanda tambah. Jika tanda tambah ini ada di sebelah kiri atau di sisi reaktan, maka bisa kita artikan dengan kata bereaksi dengan. Jadi istilah tanda tambah ini bisa kita baca dengan istilah bereaksi dengan. Kemudian tanda tambah yang ada di sebelah kanan, tanda panah atau yang berada di sisi produk atau hasil reaksi, kita baca dan. Dan tanda panah ini nanti akan kita baca dengan istilah menghasilkan atau membentuk. Ya. Oke, sekarang kita baca reaksi ini. Cara membacanya adalah kita sebutkan dulu jumlah molekul, baru rumus molekulnya, baru wujud zatnya. Berarti yang ini adalah 2 atom besi dalam solid. Karena Fe adalah dalam bentuk atom, berarti kita sebutkan 2 atom besi dalam solid. Ya, tanda tambah dibaca dengan kata bereaksi dengan 3. Karena ini CO2 berarti dia merupakan molekul. Ingat ya, kalau molekul terdiri dari 2 atom atau lebih. 3 molekul karbon dioksida dalam gas. Ya, kemudian tanda panah dibaca dengan kata menghasilkan atau membentuk. Membentuk. Kemudian di sini ada koefisien tapi tidak tertulis, berarti menandakan 1. 1 molekul Fe2O3 atau besi 3 oksida dalam solid, dan ya ingat tanda tambah di sisi produk kita baca dengan dan 3 molekul karbon monoksida dalam gas. Ya, saya ulangi sekali lagi, jadi kita bacanya dari ini dulu. Jadi cara membacanya 2 atom besi atau Fe dalam solid direaksikan dengan 3 molekul karbon dioksida dalam gas menghasilkan atau membentuk 1 molekul Fe2O3 dalam solid dan 3 molekul karbon monoksida dalam gas. Atau bisa kita baca seperti ini. 2 atom padatan besi. Jadi kita balik, ininya dulu, wujud zatnya dulu, baru kita sebutkan nama molekulnya. 2 atom padatan besi direaksikan dengan 3 molekul gas karbon dioksida menghasilkan atau membentuk 1 molekul padatan besi 3 oksida dan 3 molekul gas karbon monoksida. Ada 2 kemungkinan seperti itu ya kalau dalam menyebutkan persamaan reaksi. Nah, sekarang kalau ada persamaan reaksi seperti ini, bagaimana cara membacanya? Kita baca dulu koefisiennya, baru ininya. Ya, baru ininya. Kemudian kita baca, berarti ini 1 molekul gas metana, ya, 1 molekul gas metana, tanda tambah dibaca dengan kata bereaksi dengan, ya, bereaksi dengan 2 molekul gas oksigen menghasilkan atau membentuk 1 molekul gas karbon dioksida dan 2 molekul gas, atau jangan, kalau misalkan gas air tidak ada ya, 2 molekul uap air, karena kalau uap air berarti otomatis dalam bentuk gas. Nah, dalam persamaan reaksi tersebut bisa kita lihat di dalamnya ada 4 zat. Apa saja zatnya? Ada CH4, ada O2, kemudian ada CO2, dan ada H2O. Jadi kalau ditanya zatnya jangan disebutkan koefisiennya. Ya, ada 4 zat yaitu CH4,
O2, CO2, dan H2O. Kalau ditanya koefisiennya yang mana? Koefisiennya terletak di bagian depan. Berarti koefisiennya adalah 1, 2, 1, dan 2. Ya, 1, 2, 1, dan 2. Kalau ditanya koefisien dari O2 berapa? Jawabannya adalah 2. Kemudian, di dalam persamaan reaksi ini, ternyata semuanya berwujud gas. Kita lihat simbolnya yang ini yang di dalam kurung. Nah, wujud zat ditaruh di dalam kurung, seperti ini. Nah, karena hurufnya G semua, berarti wujudnya adalah dalam wujud gas. Kemudian, kalau ditanya ada berapa zat pereaksi atau reaktannya. Ingat, zat pereaksi atau reaktan ini zat yang terletak di sebelah kiri tanda panah. Jadi yang namanya pereaksi atau reaktan itu yang ada di sebelah kiri tanda panah. Berarti zat pereaktannya atau pereaksi atau reaktannya ada 2, yaitu CH4 dan O2. Sedangkan zat yang sebagai produk atau hasil reaksinya ini ada di sebelah kanan tanda panah, yaitu zatnya adalah CO2 dan H2O. Nah, sekarang kita balik bagaimana jika ada sebuah kalimat di dalam soal menerangkan mengenai reaksi kimia, kemudian kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi. Nah, contohnya adalah seperti berikut. Larutan natrium hidroksida atau NaOH bereaksi dengan larutan asam klorida atau HCl menghasilkan larutan natrium klorida atau NaCl dan air dalam bentuk cair. Bagaimana menuliskan persamaan reaksinya? Seperti yang kita pelajari tadi, kalau menuliskan persamaan reaksi, tuliskan dulu jumlah molekulnya, kemudian rumus molekulnya, baru wujud zatnya. Ya, wujud zatnya. Baik, mari kita tulis persamaan reaksi dari kalimat tersebut. Nah, kalau ada tulisan larutan natrium hidroksida, berarti yang pertama kita tuliskan adalah rumus molekulnya dulu. Natrium hidroksida, rumus molekulnya adalah NaOH. Berarti kita tuliskan NaOH dalam bentuk larutan. Kalau larutan berarti wujud zatnya adalah dalam bentuk aquos yang dilambangkan dengan Aq. Bereaksi dengan ini bisa kita ganti dengan tanda tambah. Kemudian bereaksi dengan larutan asam klorida. Berarti kita tuliskan dulu rumus molekul dari asam klorida yaitu HCl dalam bentuk larutan. Berarti larutan lambangnya adalah Aq. Kemudian tanda menghasilkan bisa kita ganti dengan tanda panah. Menghasilkan larutan natrium klorida. Nah, kita tuliskan dulu natrium kloridanya yaitu NaCl dalam bentuk larutan. Kemudian dan pada sisi produk bisa kita ganti dengan tanda tambah. Air dalam cair berarti H2O dalam bentuk liquid. Maka inilah persamaan reaksinya. Kita coba lagi untuk menuliskan persamaan reaksi dari kalimat yang sudah ada. Satu molekul gas hidrogen atau H2 direaksikan dengan satu molekul gas klorin atau Cl2 membentuk 2 molekul liquid asam klorida atau HCl. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya? Lihat, kalau ada tulisan molekulnya atau jumlah molekulnya itu menunjukkan koefisien dari rumus molekul suatu zat. Kalau ada satu molekul, maka ini menandakan koefisiennya adalah 1.
Kemudian zatnya adalah gas hidrogen. Berarti kita tuliskan dulu hidrogennya, kemudian baru wujud zatnya yaitu gas. Direaksikan dengan kita ganti dengan tanda tambah. Direaksikan dengan 1 molekul gas klorin. Nah, 1 molekul itu menandakan koefisien 1, jadi kalau koefisien 1 tidak usah dituliskan. Molekul gas klorin, berarti tuliskan dulu rumus molekul dari gas klorin tadi, yaitu Cl2, baru wujudnya. Dalam wujud gas, membentuk bisa kita ganti dengan tanda panah 2 molekul liquid asam klorida. 2 molekul ini menandakan koefisiennya sama dengan 2. Liquid asam klorida berarti zatnya adalah asam klorida yaitu HCl dalam wujud liquid yaitu lambangnya adalah huruf L kecil. Contoh terakhir untuk menuliskan persamaan reaksi, misalkan 2 atom padatan aluminium bereaksi dengan 3 molekul larutan asam sulfat membentuk 1 molekul larutan aluminium sulfat dan 3 molekul gas hidrogen. Baik, mari kita tuliskan persamaan reaksinya. 2 atom padatan aluminium berarti koefisiennya 2, lambang atomnya adalah Al, dan wujud zatnya adalah padat. Kalau padat berarti dituliskan huruf S kecil. Bereaksi dengan, kita ganti dengan tanda tambah, kemudian 3 molekul berarti ini adalah koefisien. Koefisiennya adalah 3 molekul larutan asam sulfat. Berarti kita tuliskan rumus molekulnya yaitu H2SO4 dalam bentuk larutan, berarti larutan lambangnya adalah AQ, dalam kurung AQ. Nah, kemudian membentuk kita ganti dengan tanda panah 1 molekul larutan aluminium sulfat. Ini artinya koefisien sama dengan 1, kemudian lambang atau rumus molekulnya adalah Al2SO4 3 kali, kemudian dalam wujud larutan. Kalau larutan berarti lambangnya adalah AQ, kemudian dan kata dan pada sisi produk bisa kita ganti dengan tanda tambah 3 molekul gas hidrogen. Berarti koefisiennya sama dengan 3, rumus molekulnya adalah H2, wujud zatnya adalah gas. Berarti persamaan reaksinya adalah 2Al dalam solid bereaksi dengan 3 H2SO4 dalam aquos, tanda panah Al2SO4 3 kali dalam aquos, dan atau tambah 3H2 dalam gas. Itu tadi cara menuliskan persamaan reaksi atau persamaan kimia dari kalimat membaca dari sebuah reaksi kimia. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi kenalan kita dengan yang namanya persamaan reaksi atau persamaan kimia. Sangat penting untuk kita berkenalan dengan persamaan kimia karena untuk belajar kimia kita sangat memerlukan yang namanya persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi ini juga nanti yang akan digunakan dalam perhitungan kimia. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mengenal persamaan reaksi atau persamaan kimia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai berjumpa di video pembelajaran kimia selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.